Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda kawan. Kali ini di program Dialog Fajar. Terima kasih ya untuk Anda yang terus bersama Suara Surabaya. Semoga apa yang ditampilkan, apa yang dihadirkan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Termasuk pagi hari ini kawan, bisa menjadi manfaat menambah keimanan dan ketakwaan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini juga sudah ketemu dengan Ustadz Abdurrahim Hasan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesuai hati nurani. Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Ayu. Masya Allah, senang mendengarkan semangat ya Ustadz Rahim. Amin. Jadi teringat kisahnya Bunda Siti Hajar ya Ustadz ya. Masya Allah. Apalagi kawan-kawan yang mungkin juga pernah merasakan atau pernah menjalankan ibadah umroh maupun haji, rasanya sa'i itu satu di antara rangkaian umroh yang terkenang begitu ya. Iya, betul. Bagaimana betapa kuatnya kita, betapa usahanya kita, betapa lelahnya kita, Masya Allah. Nah ini teladan apa saja sih Ustadz yang bisa kita ikuti dari apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Siti Hajar? Moga selengkapnya bersama Ustadz Abdurrahim Hasan. Baik Mbak Ayu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah Mbak Ayu, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita berdua alhamdulillah ditakdir oleh Allah bisa bertemu di suatu tempat yang luar biasa ini. Cukup sejuk pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kesejukan pagi hari ini menambah semangat kita untuk melaksanakan aktivitas pada hari ini, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas yang maksimal, hasilnya juga maksimal Mbak Ayu. Amin. Ya, sebagaimana tadi sampaikan Mbak Ayu bahwa ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ketika haji atau umroh, yaitu melakukan sebuah kegiatan yang bernama sa'i. Ya, sa'i adalah perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ketika melaksanakan haji maupun atau umroh. Dan sesungguhnya kegiatan ini adalah tidak terlepas ya. Kita napak tilas dari sosok wanita mulia yang bekerja keras waktu itu. Betul. Ya, untuk berjuang menyelamatkan anaknya dari kehausan dan kelaparan ya. Siapa beliau? Sosok mulia itu adalah Ibunda Siti Hajar. Jadi kawan, kita semua mengetahui beliau Ibunda Siti Hajar adalah istri dari seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi singkat cerita Mbak Ayu, setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Ibu Siti Hajar, ya kemudian mendapatkan atau dikaruniai oleh Allah putra yang bernama Ismail. Nah, setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istrinya dan anaknya ke lembah padang pasir ya, yang sekarang dikenal dengan kota Mekah gitu. Jadi Nabi Ibrahim berangkat dari Mesir menuju gurun pasir yang ada di lembah atau dataran rendah. Jadi lembah itu dataran rendah yang kosong pada waktu itu. Jadi tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada pohon, dan tidak ada seorang pun yang menetap di sana. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim menyuruh Ibu Siti Hajar
untuk duduk di tempat yang dekat Ka'bah. Jadi dekat Ka'bah, waktu itu Ka'bah itu sebagian riwayat mengatakan bahwa sesungguhnya Ka'bah itu sudah ada Mbak sejak Nabi Adam ya. Kemudian Ka'bah itu sering rusak, maka diperbaiki. Maka pada waktu Nabi Ibrahim juga pernah rusak, kemudian beliau memperbaiki. Jadi Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan Ibu Siti Hajar dan Ismail, ya Nabi Ibrahim duduk kemudian memberikan ke Ibu Siti Hajar sebuah tas, Mbak, sebuah tas kulit berisi beberapa kurma dan sekantong kecil berupa berisi air. Nah, itu adalah untuk Ibu Siti Hajar sama Ismail bekalnya ya. Jadi setelah memberi, kemudian Nabi Ibrahim pulang ke Mesir. Nah, saat Nabi Ibrahim beranjak itu Mbak, meninggalkan istrinya Ibu Hajar dan Ismail, maka Ibu Hajar itu mengikuti Mbak, mengikuti Nabi Ibrahim sambil bertanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kemana kamu kok melangkahkan kaki gitu. Maka Nabi Ibrahim diam saja. Kemudian ibu itu bertanya lagi, wahai Ibrahim, kemana engkau pergi meninggalkan kami di lembah ini? Engkau melihat kan di sini tidak ada orang sama sekali. Kalau nanti kami lapar bagaimana? Kalau haus bagaimana? Kemana kami harus pergi untuk mencari makanan dan minuman, hai Ibrahim? Ya, saya juga melihat bahwa di sini tidak ada orang yang menetap. Nah, itu Ibunda Siti Hajar berkata seperti itu. Terus itu Mbak dilakukan berulang-ulang. Nabi Ibrahim tetap aja diam dan dia terus berjalan, tidak menoleh ke istrinya. Yang sesungguhnya Mbak, Nabi Ibrahim itu sangat berat sesungguhnya meninggalkan istrinya itu. Akan tapi karena ini adalah perintah Allah, maka dia terus untuk melangkahkan kaki. Dan Ibu Hajar masih terus mengikutinya sampai terasa capek Ibu Hajar itu. Kemudian Ibu Hajar terakhir berkata, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di tempat ini? Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dengan berat hati menjawab, Mbak, iya, begitu. Begitu perkataan iya itu Mbak Ayu adalah sangat mengguncang hatinya Siti Hajar. Baik Ibrahim, kalau itu adalah perintah Allah, maka Allah tidak akan meninggalkan kami. Ya. Pasti Allah akan melindungi kami dan menjaga kami, serta mencukupi kebutuhan kami. Nah, itulah perkataan Ibu Hajar. Setelah itu, kemudian Ibu Hajar kembali lagi, yaitu menuju ke tempatnya Ismail. Dan disitulah kemudian Ibunda Siti Hajar ya duduk dan mengambil tadi sekantong kurma dan air ya. Kemudian dia bersama Ismail untuk hidup di situ. Pertanyaannya Mbak, apakah Nabi Ibrahim ketika pulang ke Mesir tadi kemudian dia tidak memperdulikan istrinya? Apakah sudah wis di Mesir enak mari ngono tidak memikirkan istrinya? Tidak begitu kan? Tidak. Ternyata Nabi Ibrahim selalu berdoa, Mbak, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Nah, itu Allah menyampaikan atau berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Ya Tuhan, kata Ibrahim, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan
mereka bersyukur. Nah, itu doa Mbak yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim selama Nabi Ibrahim berpisah dengan Ibu Siti Hajar dan Ismail. Jadi tidak diam tapi sudah berdoa. Nah, itu Nabi Ibrahim. Sekarang kita kembali lagi ke ceritanya Ibu Hajar ya. Jadi setelah Ibu Hajar ini ditinggal oleh Nabi Ibrahim, Ibu Hajar dan Ismail hidup berdua dengan bekal satu tas berisi kurma dan sekantong air tadi itu. Setelah beberapa hari di tempat yang baru ini dan semakin hari pastilah Mbak pembekalannya menipis dan akhirnya habis. Ya, tidak lama kemudian Ibu Hajar dan Ismail haus serta lapar. Maka di situ Ibu Hajar beranjak dari tempatnya untuk melihat di sekitar daerah itu mungkin ada mata air ya. Juga Ibu melihat di kanan kiri. Ternyata Ibu melihat ada bukit tinggi yang paling dekat di situ, yaitu Bukit Sofa. Ya, beliau mendekat Bukit Sofa dan berdiri di sana, berharap terlihat mata air atau ada orang yang melintas. Ya, agak lama beliau melihat ke sekitar Bukit Sofa, ternyata tidak terlihat. Maka beliau turun dan mencoba lari kecil-kecil menuju bukit berikutnya. Nah, beliau menemukan bukit berikutnya, yaitu bukit apa Mbak namanya? Marwah. Ya, Marwah. Ya, berharap ada air atau ada orang yang melintas situ, namun belum menemukan. Beliau balik lagi ke Bukit Sofa. Dan itu konturnya naik turun gitu. Nah, iya, kalau sekarang ini Mbak Ayu ya. Kalau dulu naik turun. Ya, walau demikian ada AC dan bersama-sama juga nggak sendirian ya. Betul. Beliau tidak putus asa begitu. Dia berlari dari Bukit Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah sampai 7 kali. Ya, berharap ada saudagar atau ada orang yang melewati daerah tersebut atau ada air. Ya, setelah berlari 7 kali ya, dan saat itu Ibunda berada di Bukit Marwah. Ya, ternyata Ibunda Siti Hajar mendengar suara, Mbak. Yang suara itu terdengar sekali oleh beliau. Langsung beliau berteriak keras, "Kamu telah membuatku mendengar suaramu. Apakah kamu punya sesuatu untuk membuatku atau untuk membantuku?" Gitu. "Kamu telah membuatku mendengar suaramu. Apakah kamu punya sesuatu untuk membantuku?" kata Siti Hajar. Ya. Setelah itu Siti Hajar melihat ada sosok yang bernama Malaikat Jibril, Mbak. Jadi Malaikat Jibril, beliau mengetahui ada sosok yang bernama Malaikat Jibril itu menggali tanah di dekat kaki Ismail hingga akhirnya ada air. Nah, setelah mengetahui itu, Ibu Siti Hajar berlari untuk mendekat dan mengambil kantong air dan memasukkan air yang mengalir tadi dengan berkata, "Zumi, Zumi, kumpul, kumpul dan diam." Nah, itu Mbak Ayu. Jadi perjalanan Ibunda Siti Hajar lari-lari dari Sofa dan ke Marwah yang sampai 7 kali itu adalah sebuah proses yang luar biasa yang dari situ ya kita bisa mengambil teladan, Mbak. Kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah Ibunda Siti Hajar ini memiliki keimanan yang kuat, Mbak. Jadi Ibu Siti Hajar ini memiliki keimanan yang kuat. Ya, di saat beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah ini perintah Allah?" Ya, Nabi Ibrahim menjawab, "Iya." Kalau mendengar jawaban itu, kalau kita gimana, Mbak? Mengelak gitu ya. Mengelak. Ada rasa mengelak gitu ya. Kan gitu kan. Tapi Ibunda kita Siti Hajar mendengar jawaban dari Nabi Ibrahim itu, maka Ibunda Siti Hajar meyakini kalau ini adalah perintah Allah. Maka kalau ini perintah Allah, pastilah Allah tidak akan meninggalkan kami. Pasti Allah akan melindungi kami. Pasti Allah akan menjaga kami. Pasti Allah yang akan berikan makan kami. Pasti Allah yang akan berikan minum pada kami. Pasti Allah yang akan mencukupi semua kebutuhan kami. Ibu itu adalah Ibu Siti Hajar. Seharusnya, Mbak, itu pelajaran bagi kita, ya,
penting untuk selalu memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi dimanapun, dalam kondisi apapun. Dan kita harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah yang melindungi, Allah yang membimbing kita, Allah yang telah menjaga kita, Allah yang telah memberikan makan kita, Allah yang telah memberikan minum kita, ketika kita sakit juga Allah yang menyembuhkan. Harus begitu, Mbak. Itu adalah pelajaran yang pertama. Yang kedua adalah pantang menyerah. Ya, Ibu Siti Hajar tidak menyerah begitu saja ketika tidak menemukan air. Walau bolak-balik Safa Marwah, beliau terus melakukan itu sampai puncaknya, puncaknya. Itu juga sama 3 kilo Ya, gitu, ya lumayan kan, lumayan cukup jauh. Mbak Ayu kan sudah pernah kan, sudah pernah. Artinya itu. Nah, sesungguhnya Mbak Ayu, Ibu Siti Hajar itu mengetahui bahwa beliau lari antara Safa dan Marwah itu tidak menemukan air. Tapi sesungguhnya bukan itu yang beliau cari. Yang beliau cari adalah Allah, yaitu yang mempunyai air, nah gitu kan, yang punya air. Kalau tahu bahwa ada malaikat yang menggali air di kakinya Ismail, mungkin dia nggak lari-lari kan, diam. Nah, tapi kan bukan itu sesungguhnya, bukan itu sesungguhnya. Beliau adalah mencari, harus berusaha dulu, pantang menyerah, harus berusaha dulu. Nah, di saat kita berusaha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya. Di pelajaran bagi kita adalah pentingnya bergantung pada Allah dalam setiap situasi dan bekerja keras, bekerja keras, karena sesungguhnya bekerja keras itulah yang Allah lihat kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memiliki jiwa sabar. Jadi Ibu Siti Hajar walaupun toh menghadapi kesulitan dan kehausan yang parah, Ibu Siti Hajar tetap sabar dan tidak menyerah. Karena apa? Karena memerlukan harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran bagi kita adalah setiap kita melakukan sesuatu, maka harus kita berjuang, harus sabar, harus ada ketahanan dalam menghadapi setiap kesulitan hidup ini. Ya, karena itu Mbak Ayu, dari kisah ini kita harus sadar bahwa sesungguhnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kuatkan keimanan kita, kemudian kita berjuang, kemudian kita memiliki kesabaran dalam menghadapi setiap sesuatu. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan meneladani dari kisah Ibunda Siti Hajar ini, serta mampu merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, Mbak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini mengingatkan pada siapapun di antara kita yang saat ini sedang berusaha, sedang berjuang begitu ya Ustadz Rahim betul. Bahwa Allah itu tidak pernah tidur, tentunya mendengar doa-doa kita yang tulus, termasuk air zam-zam yang rasanya tidak pernah mengering. Ini seperti kasih sayang Allah pula ya, yang pasti selalu ada untuk hamba-hamba yang bertawakal dan juga sabar. Terima kasih Ustadz Rahim sudah diingatkan. Semoga bermanfaat. Amin, amin, amin. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Abdurrahim Hasan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.